Channel Murtadin perlu tahu ini. Sharing ke-71 dengan topik menurut Biblikos, berita Injil itu seperti apa? Menurut Biblikos, berita Injil itu seperti apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Menurut Alkitab LAI yang Mbah gunakan, Tuhan Yesus, bukan Pak Yesus, sebelum naik ke sorga setelah menyelesaikan misi keselamatan umat manusia dengan wafat menyerahkan nyawa beliau menggantikan umat manusia menjalani hukumannya, beliau meninggalkan perintah di Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita orang Kristen diperintahkan untuk memberitakan Injil. Mbah membangun channel Murtadin perlu tahu ini telah dan sedang memberitakan Injil yang berisi berita keselamatan umat manusia luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosa manusia. Luput, ini bahayanya. Kan itu, meluputkan diri dari hukuman Allah akibat dosa-dosa kita semua. Itu namanya keselamatan. Ya nggak tahu kalau orang-orang percaya menurut agama ini, agama ini, terserahlah. Kok Mbak nggak percaya agama? Baik, agama Kristen juga nggak percaya. Karena yang dipercaya itu adalah kurban Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah lahir menjadi manusia, dilahirkan oleh Santa Maria, perawan Maria, besar, disalibkan tanpa salah. Ya itu saja. Berikutnya begitu, tanpa salah menggantikan hukuman yang seharusnya dijalani oleh semua manusia, menjalani hukumannya, menggantikan umat manusia menjalani hukumannya. Bisa juga diterjemahkan seperti itu, menggantikan umat manusia atau menggantikan hukumannya umat manusia. Bagaimana menurut Biblikos? Kami orang Kristen dan semua orang menunggu-nunggu berita keselamatan menurut Injil Biblikos yang kata Pak Dr. Yonatan Purnomo, Alkitab Biblikos berasal dari sumber yang kanon, yang asli. Tidak usah menunggu Alkitab Biblikos selesai dicetak, nggak usah. Nggak sempet, Pak. Kami menunggu berita Injil keselamatan itu diberitakan sekarang. Bapak Dr. Yonatan Purnomo sendirilah yang berbicara memberitakan Injil di YouTube ini. Sebab kedatangan Tuhan Yesus kedua kali telah semakin dekat. Dari mana Mbak Bagio Bahagia ini tahu? Tanda-tandanya semakin jelas. Itu kasihanilah umat manusia, Pak Dr. Yonatan. Beritahu mereka semua bagaimana caranya supaya luput dari hukuman Allah. Mereka menunggu-nunggu berita keselamatan yang benar. Menurut Bapak Dr. Yonatan Purnomo adalah yang berasal dari Alkitab Biblikos. Itu kan, Mbak tidak percaya kalau berbeda. Tidak percaya. Karena yang tidak berbeda itu yaitu faktanya. Faktanya itu kejadian bahwa seorang perawan melahirkan seorang anak laki-laki tanpa ada hubungan dengan laki-laki. Kemudian terjadi peristiwa bahwa beliau besar, Pak Yesus ini besar, disalibkan tanpa salah. Menggantikan itu saja beritanya kan. Mau berita apa lagi? Ya, itu di Matius 5:17 itu ceramah atau bahasa Mbah kemarin, video kemarin. Ya kalau berkenan nonton, silakan. Kalau enggak berkenan ya enggak apa-apa, karena lihat modelnya aja orang awam. Mana orang mau percaya, Mbah? Matius 24:33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini sabda beliau. Pak Yesus masih ini menjelaskan pada akhir zaman bagaimana. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini. Apa semuanya ini? Itu orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Mbak gak bacakan semua, cuma dua ini aja. Yang paling populer terjadi kelaparan. Palestina itu.
Bukan main kelaparannya, lebih hebat dari Rohingya. Sebab kalau di dalam kelaparan, dikepung, didor, dibunuh lagi. Itu bukan perang, itu namanya pembunuhan. Tapi kita tidak boleh mengecam atau mengutuki itu Mr. Netanyahu, sebab beliau keturunannya Bapak Abraham. Abraham beranak Ishak, Ishak beranak Yakub. Iya, betul. Ishak beranak Yakub, Yakub ganti nama menjadi Israel. Abraham beranak Ishak, Ishak beranak Yakub, Yakub berganti nama Israel. Jadi itu orang Israel turunannya Abraham. Abraham orang Israel. Ya dulu katanya bangsa Aram, tapi ya nah, kalau cucunya orang Israel tentu nenek, kakek neneknya itu ya orang Israel, kakek moyangnya. Itu kakek moyang. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu itu, di muka pintu. Ada yang meramalkan tahun berapa gitu. Sebab berkiblat kepada berdasar kepada 2000, 6000 tahun. Kalau 6000 tahun kurang 9 tahun ini Tuhan Yesus pasti datang. Belum lagi zaman antikris. Mengerikan. Itu tolong beritakan Pak Dokter. Pak Dokter Yonatan, beritakan sampai antikrisnya bagaimana. Nggak usah terlalu detail begitu. Aduh, perbedaan, kesalahan, LAI apa. Saya tidak terlalu penting dibandingkan dengan akibatnya tidak memberitakan Injil. Akibatnya orang goncang mengimani itu Alkitab LAI. Wah, gini ya, nggak bisa dipercaya, palsu ini. Semua orang bilang gitu. Tanya kepada saya, bagaimana Mbak? Komentarnya Mbak. Itu 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman air bah itu, sebelum air bah zaman Nuh. Sebelum air bah itu orang makan dan minum. Itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Ini saja yang bahas. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nuh tidak disuruh memberitakan, bertobatlah. Seperti siapa itu? Yang 3 hari 3 malam Yunus. 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Tidak. Nuh disuruh masuk. 40 hari lagi akan ku jatuhkan air dari langit. Ku hapuskan. Nah, itu diperintahkan begitu saja. Lalu Nuh membuat bahtera itu. Jadi kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 37, demikian pula halnya kelak pada hari kedatangan anak manusia. Artinya, demikian pula halnya kelak pada hari kedatanganku, Yesus Kristus. Itu kan membahasakan orang ketiga, anak manusia. Karena rendah hati beliau itu. Barangkali gitu, enggak tahu Alkitab Biblikos bagaimana. Menurut yang lebih benar apa terjemahan bagaimana? Anda kan seorang dokter. Ya, tapi dulu kan enggak dokter, belum dokter. Menggunakan Alkitab LAI. Kenapa tidak dari dulu diketahui? Berapa tahun Anda berkuliah di sana? Di 2 institusi itu. Tapi Alkitabnya ke LAI. Bukan Alkitab yang lain. LAI. Jadi tolonglah kita ingat enggak seperti kacang lupa kulitnya. Itu aja lah. Kita perhatikan akhir-akhir ini orang makan dan minum. Masyarakat terus menerus mencari makanan dan minuman enak. Bukan makan dan minum, memang dari dulu manusia makan dan minum. Tapi ini yang enak dicari. Ada lagi makanan apa, ayam geprek, ayam gepuk, ayam neraka, sampai yang aneh-aneh itu. Sebab orang sekarang haus mencari sesuatu yang dia tidak tahu apa yang dicari. Sebetulnya yang dicari apa? Allah. Berdamai dengan Allah. Itu kan. Tapi nggak tahu, ya mari kita beritakan ini. Bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah? Yaitu melalui darahnya. Domba Allah yang namanya Yesus Kristus itu. Domba jantan yang tidak bercacat. Orang yang tidak berdosa yang bernama Pak Yesus. Yang asalnya di dalamnya adalah firman yang menjadi manusia. Ini tidak terlalu lebar.
Kita perhatikan bermunculan aneka makanan dan minuman yang aneh-aneh. Kita perhatikan orang kawin dan mengawinkan. Di mana? Ya selain di kamar-kamar, di bilik-bilik. Di kamar-kamar, di bilik-bilik. Itu kawin dan mengawinkan. Artinya hubungan seks yang tidak normal. Yang tidak sah. Orang kawin dan mengawinkan itu di mana? Dari 10 wanita yang Mbah jumpai, 9 dari mereka jika ditanya, apa kerja suami Anda? Mereka menjawab, dia sudah meninggal. Lalu dalam dialog itu kemudian ternyata suaminya meninggalkan dia, meninggalkanku. Kami sudah sekian tahun bercerai. Akhirnya begitu ya. Kita melayani situ, tapi itulah yang disebut kawin dan mengawinkan. Ini sudah banyak, 9 dari 10. Artinya 9/10 sudah lebih banyak yang cerai. Kawin lagi. Nanti perempuan ini bagaimana? Ibu rencana gimana? Ya kalau ada yang mau ya saya menikah lagi. Kawin dan mengawinkan. Tapi kalau menurut Matius 5, hukum Taurat baru, kawin dan mengawinkan ini perzinahan. Tidak bisa. Walaupun sah di hadapan manusia. Pakai ada suratnya. Bahkan gereja-gereja pun sekarang ada yang mengesahkan cerai dan kawin lagi. Waduh, sorry saya nggak akan bergabung dengan gereja begitu ya. Rohnya beda ya. Kami sudah sekian tahun bercerai. Dia sudah kawin lagi. Inilah yang dimaksud orang akan kawin dan mengawinkan. Barangkali begitu ya. Apa coba? Apa coba? Kawin dan mengawinkan soal seks. Ayolah Pak Yonatan Purnomo, jadilah hamba yang bijaksana. Seperti yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 45. Hamba yang memberikan makanan pada waktunya. Yang memberikan makanan apa? Makanan rohani. Yang memberitakan Injil keselamatan pada waktunya. Yaitu pada waktu menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang ini. Karena inilah waktunya. Masa nggak rasa? Kalau Mbak ketakutan nih. Takut lihat televisinya. Itu Al Jazeera. Aduh, nangis-nangis. Tuh Tuhan di mana? Seperti Tuhan diem aja. Lihatlah Tuhan itu anak-anak bawa panci-panci. Berebut, enggak berebut sih. Kalau dicedok. Aduh, kasihannya. Karena inilah waktunya. 46. Berbahagialah Anda, Dr. Yonatan Purnomo, sebagai hamba yang didapati Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang. Nih, Dr. Yonatan Purnomo ya. Sesungguhnya, 47, sesungguhnya Tuhan Yesus akan mengangkat Anda menjadi pengawas segala milik beliau. Karena Dr. Yonatan Anda memberitakan Injil, memberi makanan kepada ya umat manusia. Ya, memberitakan Injil itu makanan rohani. Keselamatan. Di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya Tuhan Yesus akan mengangkat Anda menjadi pengawas segala milik beliau. Milik Tuhan Yesus. Apa itu? Yaitu jiwa-jiwa yang butuh keselamatan. Ini kan 48. Jangan seperti hamba yang jahat. Yang berkata di dalam hati Anda. 49. Tuhan Yesus tidak datang-datang. Lalu Anda mulai memukul hamba-hamba yang lain. Kan banyak hamba-hamba yang lain. Hamba-hamba Tuhan yang lain banyak. Yaitu LAI antara lain. Bagio bahagia ini hamba Tuhan walaupun tidak bertitel. Kan gitu, ini melayani. 50. Maka Tuhan Yesus akan datang pada hari yang tidak Anda sangka, Dr. Yonatan Purnomo. Dan pada saat yang tidak Anda ketahui. Karena Anda sibuk. Ini 6.577 kesalahan. Ya kesalahan ini mengubah arti keselamatan itu atau tidak? Iya mengubah. Atau Anda yang tidak tahu keselamatan itu? Keselamatan itu di dalam Yesus itu apa? Kalau Lukas 23 ayat 34 tidak mengandung keselamatan bagi seluruh umat manusia. Boleh dibaca. Jangan cuma katanya suruh baca konteksnya. Bukan itu. Keselamatan itu di Matius 5:17. Keselamatan Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat
Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya hukum Taurat. Itu ya ceramahnya saya kemarin. Ya mohon petunjuklah, koreksilah bagaimana. Yang nonton berapa? 43. Setengah matinya aku menyediakan naskahnya. Ya setengah mati karena orang nggak sekolahan. Kalau dokter gampang, otaknya encer. Banyak memorinya, besar memorinya, random access memorinya, prosesornya juga, otaknya. Ini kan sudah tua, komputer tua. Komputer tua, prosesornya tua juga. Ya lama, setengah mati. Yang nonton ya berapa? 33. Nggak apa-apa, sudah jalan terus. Karena Tuhan Yesus suruh satu orang bertobat, seluruh surga itu bersorak-sorai. Itu saja. Bagio ganti. Itu saja memberi kekuatan kepada Mbak. Dan untuk ini, Mbak Bagio bahagia. Untuk ini, tidak ada yang berani bicara dengan Pak Dr. Yonatan Purnomo. Tidak ada yang berani. Mereka berani bicara yang menghina-hina. Saya tidak menghina-hina. Keras. Memang keras. Tuhan Yesus juga keras. Nanti pada saatnya kalau turun dari langit itu keras. Sekarang ini masih masanya kasih beliau, kasihnya Allah Bapa menyuruh beliau turun. Ini misinya, ini misi keselamatan ini perlu diberitakan. Nah, maka Tuhan Yesus yang akan datang, maka Tuhan Yesus akan datang pada hari yang tidak Anda sangkakan dan pada saat yang tidak Anda ketahui. 51, dan Tuhan Yesus akan membunuh Anda dan membuat Anda senasib dengan orang-orang munafik. Ini Mbak kutip persis loh dari ayat, bukan dari saya. Bukan rasa ada kepermusuhan dengan Pak Yonatan Purnomo, bukan. Saya senang dengan orang-orang muda. Ya lebih muda dong, 16 tahun. Aku sudah SMA. Beliau baru lahir, jangan lebih muda. Saya senang dengan yang hot memberitakan Injil. Cuma jangan bias, belok, lalu ya memperhatikan yang enggak perlu. Enggak perlu. Yang perlu itu Injil keselamatan seperti apa. Kalau di sana tidak sempurna, sempurnakanlah. Itu seperti sudah genap dengan sudah selesai. Sebetulnya beda. Dulu diterjemahkan sudah genap. Semua yang TY, terjemahan pakai TY, itu pakai sudah genap. Tapi yang sudah C, mencapai, itu C pakai C, itu sudah selesai. Yohanes 19:30. Tapi dulu yang pakai TY, semua bilang sudah genap. Sudah genap. Dan itu konform dengan Roma 8 ayat 3 dan 4. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus. Roma 8 ayat 3. 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Digenapi dalam kita artinya pada waktu beliau memproklamirkan keselamatan itu, apa keselamatan itu? Hukum Taurat tetap berlaku, tapi tidak bisa digunakan untuk menuntut umat manusia masuk neraka. Kenapa? Sudah dijalani oleh anak Allah. Itu prinsip keselamatan. Menurut saya, kodong. Orang Makassar bilang kodong. Itu kasihan. Saya orang awam. Mohon dikoreksi. Tapi tidak boleh diam-diam terus saya di-reject. Tidak boleh. Itu dosa loh. Menurut Imam 19 ayat 17, dosa. Tidak boleh. Tegur. Salah, Mbah. Begitu. Anda telah melukai hatiku, Mbah. Bilang begitu. Jangan terus di-reject begitu. Ada lagi teman itu bilang, aku juga di-reject kok. Jadi kan namanya tidak baik. Buahnya tidak baik. Roh apa yang ada pada Anda? Begitu kan pertanyaannya. Pohon apa yang ada pada Anda? Jangan dong. 51, dan Tuhan Yesus akan membunuh Anda dan membuat Anda senasib dengan orang-orang munafik. Baca sendiri ya ayat 51. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Di mana itu? Saya tidak percaya jika Anda tidak mengerti di mana itu, karena Anda seorang dokter. Dan saya nggak ngerti dokternya bagaimana, Kak. Kok bisa ngerti?
ini kok bisa Lukas 23 ayat 34 itu dipegangi. Tapi Mbah tanya-tanya, ini kan di kalangan orang-orang yang denominasi lain dari Mbah ini kan dibilang Pentakosta, Pantekosta, karismatik atau apa. Mbah tidak cocok dengan itu karismatik jingga-jingga itu. Karena telinganya Mbah nggak cocok. Telinga Mbahnya ini cacat. Nggak cocoknya di situ. Pengajarannya cocok. Cuma Yesus. Lalu tidak berkasihan kepada orang yang cacat. Mbah ini cacat. Oh itu. Mbah pakai ayat Alkitab membela diri. Ya terserah padamu. Kalau tidak kasihan kepada orang yang dekat sini, itu tidak kasihan kepada orang yang jauh, Palestina. Tidak kasihan, tidak peduli. Misalnya orang, itu kan Palestina, lain bangsa. Saya tidak bisa gabung, keluar dari gereja itu. Karena Bapak Gembala sudah tidak sehat, ya sakit, tua. Saya keluar. Saya percaya bunyi ayat-ayat di Matius 24 tidak jauh beda. Atau beda tipis dengan Alkitab terbitan LAI yang Anda miliki sebagai bahan pelajaran utama sehingga Anda meraih gelar doktor sebanyak 2 kali dengan nilai terbaik atau cum laude. Cum laude atau bukan cum laude. Mulailah hari ini membuat naskah berita Injil keselamatan yang menurut Anda lebih benar dari Alkitab alma mater Anda. Alma mater itu kalau nggak salah, mater itu kata nggak salah mama ya. Nggak ngerti. Dulu Mbah di Katolik di mater itu nggak salah mama, artinya mama. Pak Yonatan bisa luruskan ke hal-hal begini, bisa luruskan. Itu saja. Nggak usah menjelimet 6.577 orang Kristen tak goncang. Kalau orang Makassar tak goncangi, tergoncang imannya, percayanya kepada Alkitab LAI ini. Ini sambil wotok semua, merotoli semua Alkitabku. Goncang, tidak percaya. Mbah sendiri bertanya-tanya. Lah kalau bertanya-tanya itu kan halusnya tergoncang dong. Ada terjadi pergumulan setelah mendengar bahwa 6.577. Oh banyak. Mbah sendiri barangkali bisa menemukan ya paling kurang ya ratusan lah. Itu ratusan. Tidak cocok. Itu hal-hal yang tidak bisa dimengerti. Bukan salah. Saya tidak berani menyalahkan LAI. Karena saya tidak punya pengetahuan bagaimana bisa tahu. Seperti ini. Tuhannya orang Kristen kok tidak tahu hari kiamat. Tadi malam Mbak tanya, bagaimana Tuhan? Banyak orang tanya ini. Banyak orang tanya. Gini, kalau sebagai manusia tidak tahu hari kiamat kan? Sebagai manusia tidak tahu. Sebagai manusia beliau berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Itu dah. Kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Bukan. Manusia Pak Yesus berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani. Bagaimana Tuhannya oten? Orang Kristen berseru-seru kepada Allahnya. Jadi Tuhan berseru kepada Allah. Bagaimana kan bingung? Bukan. Beliau saat itu berstatus menampilkan dirinya sebagai manusia Pak Yesus yang tidak berdosa. Tentu berseru-seru kepada Allah. Bukan berseru-seru kepada Allah yang lain. Bukan Allah yang menghukum dosa itu. Ada Allah yang tidak menghukum dosa. Itu bukan Allah ya. Kalau menurut Alkitab bukan Allah itu. Tapi Pak Yesus berseru-seru kepada Allah Bapa yang menghukum dosa. Di mana? Di dalam dirinya. Dosa umat manusia dihukum di dalam dirinya yang tidak berdosa. Itu. Jadi beliau sebagai orang, sebagai Pak Yesus yang nggak tahu. Anak manusia juga, anak pun tidak tahu. Tapi aku Tuhan tahu. Berjaga-jaga ya. Kalau ini pencuri mau masuk rumahmu, kamu tahu jam berapa pencuri akan masuk. Ini di ayat-ayat berikutnya. Tentu kamu berjaga-jaga. Apalagi kamu tidak tahu. Itu kan? Itu maksudnya Tuhan menekankan di situ. Pak Yesus menekankan bahwa kita harus berjaga-jaga lebih karena kita tidak tahu. Pak Yesus juga tidak tahu. Ini maksudnya supaya berjaga-jaga. Pak Yonatan Purnomo tidak berjaga. Karena ini sudah sangat dekat
Pak Yonatan masih sibuk dengan 6.577 kesalahan begini-begini yang tak terbantahkan apa-apa. Lupa harus memberitakan, memberi makan kepada umat manusia ini, memberi makan rohani, memberitakan Injil keselamatan. Beritakanlah mulai sekarang. Sampai di mana aku ngomong gak karu-karuan. Mulailah hari ini membuat naskah berita Injil keselamatan yang menurut Anda lebih benar dari Alkitab alma mater Anda. Saya tidak percaya jika Tuhan Yesus tidak setuju dengan rencana ini. Memberitakan Injil tidak bisa. Karena beliau sendiri yang menyuruh. Sebab saya diberitahu beliau agar saya menyampaikan pesan ini sekarang kepada Anda, Dr. Yonatan Purnomo, yang mana pesan ini sebagai pengulangan, the repetition, yang disampaikan oleh beliau, Tuhan Yesus, sebelum beliau naik ke surga. Sudah berstatus Tuhan. Yaitu kapan? 2024 kurang 33. Sama dengan 1991 tahun yang lampau. Beliau pesankan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, kepada segala makhluk. Jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Itu di mana? Saya bergabung. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Ini 1991 tahun, berarti kalau digenapkan 2000 kurang 9 tahun. Ini menurut ada YouTube yang lain. Gembalanya Mbak juga mengatakan begitu. 2000, 6.000 tahun tutup zaman. Ya, kalau kita bilang, oh enggak benar. Oke, itu pikiran yang bisa juga. Tapi lebih baik kita lebih ambil amannya. Benar. Sehingga kita berjaga. Jangan, oh enggak benar. Kalau benar, apa enggak cilaka. Sekarang ini sebelum beliau datang di atas Matius 24:30. Aku datang dengan segala kekuasaanku dan segala kemuliaanku, dengan segala malaikatku, semua malaikatku. Dan aku suruh malaikatku mengumpulkan orang-orang pilihanku. Orang-orang pilihan lah ini. Gawat kalau orang-orang pilihan. Kalau dibaca, ya ini perlu diterangkan Pak Yonatan. Di kitab Wahyu 144.000 orang itu penghuni sorga kah? Cuma itu kah? Dari sekian miliar manusia. Cuma itu kah? Tolonglah Anda yang dokter, terangkan. Gitu kan? Jelaskan begini, begitu. Tidak boleh Anda bilang, saya tidak mau berbicara tentang arti. Tapi saya cuma mau bicara tentang kata. Ya ini ahli Taurat. Orang Farisi, kau kira dengan menyelidiki kitab-kitab suci kau menemukan keselamatan? Nah, ini tergolong kepada orang tadi yang pakai fik-fik itu. Jangan isinya, sehingga kita pada kenyataan, kita masuk kepada suatu kenyataan, bukan teori. Ini salah, ini mestinya gini dalam bahasa ini. Ya terangkan isinya lah. Kalau begini bahasa ini salah, ini mesti begini. Ya Mbak nggak tahu, Mbak mau ikut, tapi di-reject. Sampai di sini dulu, Mbak, mohon diri. Ya, sampai lupa aku terusannya kemana. Saya menyampaikan pesan ini sekarang kepada Anda, Dr. Yonatan Purnomo, yang mana pesan ini sebagai pengulangan pesan yang disampaikan oleh beliau sebelum beliau naik ke surga. 1991 tahun yang lampau yang telah saya bacakan tadi di atas. Sampai di sini dulu, Mbak. Pohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani kepada seluruh penonton video ini dan semua keluarganya, dan khususnya kepada Bapak Dr. Yonatan Purnomo ya, dengan tim Biblikos, yaitu dibukakan ya niatnya, semangatnya memberitakan Injil. Tuhan Yesus berbicaralah sendiri. Tuhan, saya sudah sampaikan. Tuhan, saya sudah sampaikan. Tuhan berbicara sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pakai Pak Yonatan Purnomo serta tim Biblikos untuk memberitakan Injil pada akhir zaman ini, supaya dia jangan salah fokus. Tuhan Yesus bicara bagi Tuhan. Tuhan tolongnya.
Terima kasih, segala puji hormat bagi Dikau. Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Nama yang maha kuasa, nama yang maha kudus. Kuasa di bumi, di sorga. Sembah sujud kepada Dikau. Amin. Jika berkenan, tekanlah subscribe, atau like, atau bagikan video ini kepada teman-teman atau keluarga. Tulislah komentar yang dahsyat, koreksi Mbak, atau apresiasi Mbak. Sampai di sini dulu, sampai jumpa besok, insya Allah. Shalom.